Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan membaca Ad-Durrah Al-Maghdiyah, ada koreksi untuk halaman 38. Baris ketiga dari bawah. Wal mumsiku anit ta'am, dan orang yang tidak mau makan, ingkana imsakuhu, jika dia tidak mau makan karena itu himyatan bacanya. Himyatan artinya menghindari makanan tertentu yang berbahaya. Jadi dia sudah terkena penyakit gula, kemudian dia tidak makan makanan tertentu, itu namanya himyatan. Nah, kemudian terakhir kita membahas dua kaidah, yaitu kaidah ad-daruratu tubihul mahdzurat. Kondisi darurat itu membolehkan hal yang terlarang. Kemudian pasangan kaidah ini, ad-daruratu tuqaddaru biqadariha, keadaan darurat itu diukur dengan kadarnya. Maka kaidah ini, wal aslu fi hadhil kaidah, dalil untuk kaidah ini adalah firman Allah Ta'ala, faman itura ghaira baghin, maka siapa yang terpaksa bukan karena mencari-cari yang haram, wala adin, tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa atasnya. Maka diqaid, dibatasi ketiadaan dosa bagi orang yang terpaksa, diberi dua qaid, yaitu adamil baghi, tidak mencari-cari, wal udwan, dan tidak melampaui batas. Yang dimaksud dengan al-baghi adalah seorang itu mengambil hukum darurat padahal dia tidak darurat. Yang dimaksud dengan udwan adalah melampaui batas kadar darurat. Maka syarat supaya bolehnya hal yang haram ketika kondisi darurat adalah wala adin, tidak melampaui batas. Dari sini diambillah kaidah ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Kondisi darurat ditakar dengan takarannya. Dan kalau Nadhim rahimallahu ta'ala, wa tarjul ahkamu lil yaqini fala yuzilu syakku lil yaqini. Hukum itu mengacu kepada yang yakin, maka yang ragu-ragu tidak bisa menghilangkan yakin. Ketahuilah bahasanya kaidah ini dikenal oleh para ulama dengan sebutan, dengan kaidah al-yaqini la yazulu bisyak. Yakin tidak bisa hilang dengan ragu-ragu, dan dia adalah di antara 5 kaidah kubra yang disepakati di antara para ulama. Ahkam jamak dari hukmin didefinisikan oleh para ulama usul fikih bahasanya dia adalah khitab, teks datang dari Allah Ta'ala yang berkenaan dengan perbuatan mukallaf. Boleh jadi iqtidaan berupa perintah untuk berbuat atau perintah untuk tidak berbuat, takhyiran, kemudian atau memberikan hak pilih yaitu mubah, awada'an, atau tanda-tanda dan label-label tertentu, label sah, label batal, dan yang lainnya. Yakin dalam bahasa Arab artinya qararu syai', terpatrinya sesuatu. Secara istilah terwujudnya al-jazmi, tekad kuat, terjadinya sesuatu, tidak terjadinya sesuatu, atau pemahaman yang tegas tanpa bimbang padanya. Syak dalam bahasa Arab artinya taraddud, bimbang, bahwa dan dia adalah dimungkinkannya dua perkara tanpa ada keistimewaan yang satu atas yang lain. Fa ya baqa, maka tersisa definisi dhan. Dhan, kata Al-Juwaini, dimungkinkannya dua perkara yang satu lebih dekat daripada yang lain. Maka dhan itu terletak antara yakin dengan syak. Makna kaidah ini
Asyak al-mutayaqqan, sesuatu yang jelas, hanya sesuatu yang yakin tidak hilang dengan syak, atau yang datang baru, namun yakin hanya hilang dengan yakin yang semisal. Dalil kaidah ini terdapat dalam hadis Nabi, dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya, mengadu kepada Nabi SAW seorang yang yukhayyalu ilaihi, mendapatkan khayalan kalau dia menjumpai sesuatu dalam solatnya, yaitu kentut. Maka Nabi mengatakan tidak boleh meninggalkan solat sampai mendengar suara atau mencium bau. Nawawi mengatakan yukhayyalu ilaihi syai', artinya keluar hadas dari dirinya. Sabda Nabi SAW sampai mendengar suara atau mendapatkan bau, artinya ya'lamu, yakin ada salah satu dari keduanya. Kata An-Nawawi, hadis ini merupakan salah satu pondasi Islam, satu kaidah penting dari kaidah fikih, yaitu segala sesuatu yuhkam dinilai bi baqaiha, tetap ada sebagaimana hukum asalnya sampai yakin, khilafu dzalik, sampai yutayaqqan, sampai diyakini, khilafu dzalik, terjadinya hal yang berbeda dan tidaklah bermasalah asyak, ragu-ragu atau bimbang yang muncul padanya. Dalil yang lain diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Sa'id, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika salah satu kalian ragu dalam salatnya sehingga dia tidak tahu berapa dia telah salat, 3 rakaat atau 4 rakaat, maka buanglah ragu-ragu. Wal yabni, dan lanjutkanlah salat. Yabni dari kata-kata bina. Bina kalau di bab salat artinya melanjutkan salat. Alamastayaqona, lanjutkan salat sebagaimana yang diyakini, yaitu al-aqal, angka yang lebih sedikit. Kemudian sujud 2 kali, yaitu sujud sahwi sebelum salam. Jika ternyata realitanya dia salat 5 rakaat, maka 2 sujud tersebut menyebabkan dia dianggap genap. Jika ternyata dia salatnya itmaman li arba'atin, sudah lengkap 4 rakaat, maka 2 sujud tersebut penghinaan terhadap setan. Contoh penggunaan kaidah ini: seorang muslim wudu untuk salat duhur misalnya, kemudian dia ragu-ragu hilang toharahnya pada saat salat asar, maka hendaklah dianggap dirinya dalam kondisi berwudu. Ya bani ala dzalik, dia lanjutkan aktivitas ibadahnya di atas hal tersebut, karena adalah hukum asal yang yakin. Siapa yang ragu-ragu tertalaknya istrinya, saya sudah mentalak istri ataukah belum, maka hendaklah dia bangun di atas hukum asal yang yakin, yaitu baqa'u zaujiyah, masih suami istri. Siapa yang yakin telah melakukan satu perbuatan dan ragu-ragu sedikit ataukah banyak, maka hendaklah dimaknai dengan sedikit, karena itulah yang yakin, sebagaimana dalam hadis Abu Sa'id yang lewat. Misalnya seorang ragu-ragu dalam tawaf, apakah telah tawaf 6 putaran ataukah 7 putaran, maka hukum asalnya baru 6 putaran. Makan di akhir malam dan ragu-ragu tentang terbitnya fajar, maka sah puasanya, karena hukum asal adalah baqa'ul lail, adalah masih malam. Kemudian jika orang ragu-ragu tentang bilangan lempar jamarat, apakah sudah 6 kerikil ataukah 7, maka hukum asalnya berarti baru 6. Idza sabata dainun ala saksin, jika terbukti punya utang terhadap ada utang ala saksin, jadi kewajiban seseorang, dan kita ragu-ragu apakah dia telah lunasi ataukah belum, fadainu baqin, maka hukum asalnya masih tetap ada utang. Kemudian demikian juga orang yang ragu-ragu tentang terjadinya arada, persusuan. Persusuan itu memaramkan jika 5 kali persusuan sebagaimana mazhab Syafi'i. Maka terjadi keraguan apakah telah terjadi persusuan yang mengharamkan, yaitu 5 kali persusuan antara dia dengan seorang wanita ajnabiyah,
maka dibangun di atas hukum asal yang yakin, yaitu wanita itu masih ajnabiyah, bukan mahram karena persusuan. Kemudian kaidah derivat dari kaidah ini, kaidah al-asl baqa'u makana ala makana, dan kaidah mempertahankan keadaan sebelumnya. Ini adalah satu kaidah yang agung yang telah dikenal. Dia ada kaidah fikih sekaligus kaidah usul fikih. Buktinya walidah, oleh karena itu ta'aradhallaha dibahas oleh para ulama usul fikih di kitab-kitab usul fikih di bawah judul al-istishaf. Wa fi itari mawdu'atil adillah, di bingkai topik dalil yang diperselisihkan. Makna kaidah turunan ini al-asl baqa'u makan ala makan, itu turunan dari kaidah al-yakin la yazulu bisyak. Makna kaidah ini, apa yang sabata terbukti dalam keadaan di masa lampau, terbukti ada au nafyan atau tidak ada, maka dibiarkan sebagaimana keadaannya, wala yutaghayyar, tidak berubah, malam yujad, selama tidak dijumpai dalil yang mengubahnya. Dan kaidah ini disebut dengan dalil istishab. Istishab dalam bahasa Arab artinya menemani, tidak berpisah. Sedangkan secara istilah, maka yakhtalifu, terdapat perbedaan pengertian istishab antara ulama usul fikih dan ulama fikih. Istishab menurut ulama usul fikih mengandung beberapa macam, di antaranya istishab mempertahankan satu teks sampai terdapat penghapusan. Artinya beramal dengan teks tersebut dari Quran dan Sunnah sampai terdapat dalil yang menasakh. Dan ini istishab semacam ini disepakati di antara para ulama usul fikih. Mempertahankan dalil yang bersifat umum sampai terdapat dalil yang mengkhususkannya. Artinya beramal dengan teks yang am sampai terdapat mukhassis, dalil yang mentakhsisnya. Sehingga kalau ada taksis, maka teks yang am dibatasi pada sebagian anggotanya saja. Dan ini juga muttafaqun alaih, disepakati oleh para ulama usul fikih. Adapun istishab di kalangan para ulama fikih, inilah madarul bahas, poros bahasan kita. Maknanya adalah luzumi hukmin dala syar'u ala thubutihi wa dawamihi. Mempertahankan hukum yang syariat menunjukkan adanya hukum tersebut dan terus menerus adanya hukum itu. Macam-macam istishab menurut ulama fikih ada dua macam. Yang pertama, sesuatu jika dia ada dalam satu keadaan di masa lalu, maka dia masih tetap dalam keadaan tersebut di masa depan selama tidak dijumpai bukti yang mengubahnya. Oleh sebagian ulama disebut dengan sebutan istishabul madhi al-hal. Yang kedua, ada sesuatu yang pada keadaannya sekarang yuhkam, maka dinilai anukana alaiha, bahasanya dia seperti itu di masa silam selama tidak dijumpai dalil yang atau bukti yang mengubahnya. Ini disebut istishab al-ma'kus, istishab yang terbalik. Dinamai oleh sebagian istishab hal al-madhi. Nah, kaidah yang sedang allati ma'ana, yang sedang bersama kita, mengisyaratkan jenis yang pertama. Di antara contoh kaidah ini tentang al-mafqud. Mafqud itu adalah orang yang pergi ghaibatan munqati'atan, dengan kepergian yang munqati'ah, putus berita. Tidak diketahui dia mati ataukah masih hidup. Maka al-mafqud itu teranggap masih hidup fi haqqi nafsi, untuk dirinya, fi halil hadir, dalam kondisi sekarang. Kenapa? Bistisabil hal fi zamanil madhi, dengan menarik keadaannya di masa silam. Artinya kehidupan dia sebelum dia pergi itu adalah kehidupan yang yakin, sehingga dia teranggap masih hidup fil hal al-hadir, saat ini, sampai yakin kalau dia mati. Wamin thama, dari sana setelah yakin dia mati, wamin thama, dari sana karena belum masih dianggap hidup, maka hartanya belum bisa dibagikan waris di antara ahli warisnya.
Contoh yang lain, istri mengklaim suaminya belum sampainya nafkah yang ditentukan ilaiha pada istri, sedangkan suami mengklaim sudah sampai. Maka yang menang perkataan istri asalkan istri mau bersumpah. Karena hukum asalnya adalah baqa'uha, tetap ada kewajiban nafkah setelah itu terbukti valid menjadi kewajiban seseorang sampai terdapat dalil yang menyelisihinya. Kemudian ada wanita yang menjalin masa iddah mengklaim kalau masa sucinya memanjang sehingga masa iddahnya belum selesai. Maka pendapat adalah pendapatnya, yang menang adalah pendapatnya asalkan dia bersumpah. Sehingga dia tetap berhak untuk mendapatkan nafkah selama masa iddah, karena hukum asalnya adalah tetap masih ada masa iddah ba'da wujudnya, setelah adanya. Ya, maka kalau masa iddah itu talak 1 dan talak 2, seorang perempuan berhak untuk mendapatkan nafkah. Lain hanya kalau talaknya sudah talak yang ketiga, tidak ada nafkah. Dan maka ada yang mengklaim kalau masa iddahnya belum selesai karena masa suci haidnya memanjang. Maka dalam masalah ini di sini dikatakan yang menang adalah pendapat perempuan tersebut manakala dia berani bersumpah. Kemudian ada kaidah yang lain turunan dari kaidah ini, yaitu kaidah yang bunyinya al-aslu bara'atu dhimmah. Dan dia adalah satu kaidah qada'iyah berkenaan dengan peradilan. Yang dimaksud dengan dhimmah adalah dhimmah al-muda'a alaih, orang yang dituduh. Makna kaidah ini dan kandungannya. Al-aslu dan aslu di sini maknanya kaidah yang mustamirah. Dhimmah menurut para ulama fikih semakna dengan an-nafsu jiwa dan zat yang memiliki perjanjian. Yang dimaksud dhimmah di sini adalah kelayaan seseorang untuk memikul ikatan apa yang terjadi pada dirinya antara dia dengan orang lain berupa berbagai macam transaksi yang syar'i atau berbagai macam tindakan. Sehingga makna kaidah ini menurut para ulama fikih, bahasanya kaidah al-mustamirah yang terus berlangsung, bahasanya seorang itu lepas tanggung jawabnya dari wajibnya sesuatu atau melekatnya sesuatu, dan dia dirinya tersibukkan dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan hukum asalnya. Dalil kaidah ini sabda Nabi SAW, bukti menjadi kewajiban orang yang menuduh dan sumpah kewajiban orang yang dituduh. Dikarenakan bara'atu dhimmah, gugurnya kewajiban, tidak adanya kewajiban itu hukum asal, maka siapa berpegang teguh dengan bara'atu dhimmah, maka dia berpegang dengan hukum asal. Wa wa'adhahir, dan inilah kemungkinan yang lebih mendekati, itulah orang yang dituduh. Sedangkan orang yang al-mutamasik memegangi khilaful asal, inilah yang disebut al-mudda'i, orang yang menuduh. Oleh karena itu tidak diterima bid'ah dalam tuduhan belum gugurnya kewajiban kecuali 2 orang saksi. Walidah, oleh karena itu adalah pendapat lil mudda'a alaih, orang yang dituduh plus sumpahnya indal bayinah itu teranggap sebagai bukti karena dia berpegangan dengan hukum asal. Ini ada hadis yang tadi kita baca, bukti kewajiban al-maniddah, orang yang mengklaim sedangkan sumpah kewajiban orang, atau bukti mendatangkan bukti kewajiban orang yang menuduh, dan sumpah itu kewajiban orang yang dituduh. Nah, ulama berselisih pendapat tentang pengertian al-mudda'i. Siapa itu orang yang menuduh dan siapa itu orang yang dituduh. Maka di sini disampaikan pendapat yang dipilih dalam masalah ini tentang pengertian orang yang menuduh dan orang yang dituduh. Orang yang menuduh atau orang yang tertuduh al-mudda'a alaih didefinisikan dengan mutamassikun bil asli, yang memegangi hukum asal.
Itu orang yang dituduh. Sedangkan orang yang menuduh definisinya adalah al-mutamassiku bi khilafil asli, yang memegangi keadaan yang menyelisih hukum asal. Ketika seorang itu sudah menempati satu tanah puluhan tahun atau bahkan sejak orang tuanya sudah di situ, kemudian ada orang yang datang mengklaim itu tanah milik saya, maka orang yang menempati itu sudah puluhan tahun, dia adalah mahul asl, dia berpegangan dengan hukum asal. Maka kewajiban dia cuma bersumpah, wallahi ini tanah saya. Kalau dia tidak harus dia punya bukti, dia tidak harus mendatangkan sertifikat. Ini simbah saya sudah tinggal di tanah ini. Saya lahir di rumah ini, di tanah ini. Maka dia tidak ada kewajiban mendatangkan sertifikat. Kewajiban dia adalah dia yang menang ma'ayaminihi, ketika dia bersumpah. Nah, orang yang baru datang, tetangga di situ juga tidak kenal siapa orang ini, maka dia itu mutamassik bi khilafil asli. Dia yang punya kewajiban untuk mendatangkan bukti. Nah, di antara contoh kaidah ini dan kasusnya, jika seorang itu mengklaim alal akhar, orang lain punya utang fi dhimmah yang belum dia bayar, maka perkataannya tidak diterima kecuali dengan bukti, karena dia menyelisihi, memegangi khilaful asli. Dan ketika tidak ada bukti dari penuduh, maka orang yang dituduh cukup dengan bersumpah untuk menolak tuduhan dan itsbat, menetapkan kalau wa itsbat bara'ati dhimmatihi, kalau dia tidak punya tanggungan, karena dia yanglah memegangi al-asal. Contoh yang lain, jika dua orang berselisih tentang nilai barang yang sudah rusak, yang dirusak oleh salah satu pihak, di mana nilainya itu menjadi kewajiban yang merusak. Kalau musta'ir, semacam orang yang pinjam, kemudian apa itu mustam. Tadi al-mustam, makna yang mungkin adalah orang yang menawar, dia kata-kata saum, tawaran. Wal ghasib, orang yang merampas. Al-muda, orang yang dititipi, yang melampaui batas. Fal qaulu, maka yang dimenangkan ketika terjadi perselisihan, qaulul gharimi, perkataan orang yang terkena kewajiban bayar, ma'aqimatihi ma'ayamini, plus dia bersumpah fil qimati, tentang nilai dari barang tersebut. Karena hukum asalnya adalah terbebasnya tanggung jawab dia dari yang lebih dari itu. Walimakana, dikarenakan hukum itu kembali pada hukum asalnya sampai yakin hilangnya hukum asal, maka diperlukan disebutkan kaidah berbagai hal, sehingga jika ragu-ragu tentang hal-hal itu kembali pada hukum asalnya. Maka beliau memulai dengan membicarakan hukum asal. Maka hukum asal air adalah suci, hukum asal perkara non ibadah adalah boleh, hukum asal ibadah adalah terlarang, hukum asal kemaluan, nyawa dan harta orang lain adalah haram diganggu. Dan jika demikian, maka segala sesuatu yang punya hukum asal tidak boleh tidak, hukum asalnya harus dipertahankan sehingga yathbut khilafu dzalika, sehingga baru keluar dari hukum asal yakinan, secara yakin. Wal aslu, kemudian qala Nadhim rahimallahu taala, wal aslu fi miyahina at-taharah wal ardi wal thiyabi wal hijarah. Hukum asal air kita adalah suci, hukum asal tanah, hukum asal pakaian, wal hijarah dan batu adalah suci. Asal makna asalnya adalah yang dibangun di atas yang lain, digunakan untuk 4 makna secara istilah. Yang pertama dalil, contohnya aslu hadil masalah, dalil masalah ini adalah Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua raji, semacam hukum asal kalimat adalah hakiki bukan majaz. Dan kaidah yang terus menerus berlangsung, dibolehkannya makan bangkai bagi orang terpaksa, itu ala khilafil asli, menyelisih hukum asal. Kemudian al-mustashab,
Contohnya al-aslu baka'u syai' ala makana alaih. Mempertahankan sesuatu sebagaimana keadaan sebelumnya. Maka perkataan beliau fi miyahina untuk air, miyah jamak dari ma'. Dan dia dijamakkan padahal air itu isim jenis. Lidalalah karena menunjukkan perbedaan bentuknya. Dan air adalah cairan yang telah dikenal yang terwujud dengannya kehidupan. Makna kaidah ini dan isinya. Hadza ini adalah kaidah yang disepakati bahasanya air, baik air laut, air sungai, air sumur dan mata air, hukum asalnya adalah suci. Najis itu satu hal yang datang baru padanya. Dan jika demikian hukum asal segala sesuatu adalah suci, tidak keluar dari hukum asal ini kecuali dengan dalil. Dalilnya adalah wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Kami turunkan dari langit air yang suci. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, air itu tahurun suci dan tidak ada satupun yang bisa menajiskannya. Sebagaimana hukum asal air adalah suci, maka pakaian juga demikian hukum asalnya suci. Sampai yakin hilang hukum asalnya, yaitu kedatangan najis padanya. Ya, oleh karena itu orang yang merasa kalau baru beli baju baru atau pakaian baru dari pabrik, ya, maka itu tidak boleh dipakai kecuali setelah dicuci. Ini satu hal yang tidak benar. Di antara contoh kaidah ini, air yang masih ala asli khilqatihi, yang sesuai dengan asal kondisi penciptaannya, semacam air laut, air hujan, air sungai, air sumur, dan mata air, yang disebut di fikih dengan sebutan air mutlak. Dia adalah air suci yang mensucikan, sah berwudu dengannya berupa mandi, wudu dan menghilangkan najis, minum dan penggunaan yang lainnya. Itu semua tidaklah mengeluarkan dari status air yang suci mensucikan, kecuali jika terjadi perubahan warna, bau atau rasa. Kemudian pakaian yang dijahit oleh orang, ditenun oleh orang kafir itu suci dan boleh dipakai untuk sholat selama lam tidak ketahui ada kotoran badannya. Karena kotornya orang kafir pada akidahnya tidak melebar pada pakaiannya. Illa kemudian kecuali pakaian orang-orang kafir yang setelah digunakan, fa inna yukra'a sholatu fiha, maka makruh sholat padanya sebelum mandi. Lihtimali najasati, karena dimungkinkan najis. Kemudian qala Nadhim rahimallahu taala, wal aslu fil abda'i wal luhumi wan nafsi wal amwali lil ma'sumi tahrimu hatta yaji al hilu fafan hadakallahu ma yumallu. Hukum asal kemaluan, daging, nyawa dan harta orang adalah wajib dijaga. Atau hukum asal abta' kemaluan, waluhum daging dan nyawa, wal amwal dan harta, lil maksumi untuk orang yang terjaga, yaitu maksumud dam, orang yang terjaga darahnya dan hartanya. Dia adalah mukmin atau kafir dhimmi atau kafir muahad atau kafir musta'man. Hukum asalnya haram sampai terdapat al-hilu, kehalalannya. Fafam hadakallahu ma yumallu, pahamilah semoga Allah memberikan hidayah padamu ma yumallu, apa yang didiktikan. Yumallu didiktikan. Kama anal asla fi ba'di al-asya al-hil, maka hukum asal sebagian perkara itu halal, hukum asal bagian yang lain adalah haram. Maka hal-hal yang disebutkan dalam dua bait ini hukum asalnya adalah haram sampai yakin halal. Al-aslu hukum asalnya al-abta', yang dimaksud dengan abta' adalah kemaluan, jamak dari bid'ain, jadi adalah al-farju. Dan ini adalah bahasa kiasan untuk perempuan dan pernikahan. Al-amal jamak mal, semua yang bisa diambil manfaatnya disebut mal. Dan mal itu disebut mal dari kata-kata mal artinya condong. Harta disebut mal, diambil dari kata-kata mal artinya condong. Kenapa? Li'anna nufusa tamilu ilaihi tab'a. Karena jiwa manusia itu condong pada harta, senang pada harta tab'an kalau masih punya karakter yang asli, yang alami. Al-ma'sum yang dimaksud ma'sum terjaga adalah muslim dan kafir dhimmi.
disebut keduanya dengan sebutan maksum karena terjaga darahnya dan hartanya secara syariat. Wa fi hadza at-ta'bir, dalam ungkapan ini terdapat isyarat bahasanya jadi tolak ukur manatul hukmi, yang jadi tolak ukur adalah al-ismah, keterjagaan. Sehingga orang yang murtad, orang kafir harbi tidak halal darahnya karena tidak ada keterjagaan bagi mereka. Yumalu ay mayumla, apa yang didiktikan kepadamu. Maka ana dia memberikan faedah bahasanya hukum asal kemaluan adalah haram, tidaklah mubah kecuali dengan akad nikah yang sah atau milkil yamin, dia jadi budak seorang laki-laki. Maka dibolehkan dua cara atau dua sebab ini dalam rangka mempertahankan keturunan. Artinya keturunan libani Adam, manusia, ala nahi, dalam bentuk yang layak bagi manusia. La, tidak sebagaimana berlimpahnya hewan. Wa yabqa nau'uha, dan tetap ada macamnya. Min ajli dzalika, oleh karena itu, jika bertentangan pada diri seorang perempuan bukti halal dan bukti mahram, maka yang dimenamkan adalah bukti kemahraman. Ya, di antara contoh bahasa hukum asal kemaluan adalah haram. Jika wanita yang haram dinikahi ikhtalatat, bercampur, ya, haram dinikahi karena nasab atau karena persusuan, bercampur dengan niswatin mahsuratin, perempuan-perempuan yang bisa dibatasi, maka haram menikahi salah satu mereka selama tidak yakin manakah yang mahram dengannya. Ya, catatannya niswatin mahsuratin, ya, artinya wilayahnya tidak luas. Misalnya cuma sepogung, maka di pogung ini ada wanita saudara persusuan dengan si A, maka haram bagi si A untuk nikah dengan wanita pogung, karena selama tidak diketahui di manakah mahramnya, dan itu nisa'in mahsuratin masih bisa terhitung, Namun kalau sudah demikian banyak, salah satu mahramnya si A seorang wanita yang tinggal di Jogja luas sekali, di Gunung Kidul sampai Kulon Progo, maka ini tidak mahsurat, banyak sekali. Kalau sudah banyak sekali, maka tidak terlarang nikah dengan orang Jogja. Tapi kalau masih mahsurat, satu RT, satu RW, satu desa, satu pedukuhan, masih mahsurat. Perempuan di sini jumlahnya sekian, ya sudah, jangan ambil yang itu, ambil yang lainnya. Dan orang yang salah satu dari bapak ibunya ahli kitab, yang lain majusi atau wathani, penyembah patung, tidak halal dinikahi. Ya, tidak pula halal sembelihannya. Walau karena al-kitabi, meskipun yang jadi ahli kitab adalah bapaknya. Fil adhar, menurut pendapat yang paling kuat menurut Syafi'iyah, karena dimenangkan aspek haramnya. Karena hukum asal fil abta', hukum asal kemaluan adalah haram. Maka ada seorang perempuan yang ini salah satu orang tuanya ada yang ahli kitab, yang lain majusi atau wathani, penyembah Niro Kidul atau yang lainnya, maka tidak halal menikahinya. Kemudian al-luhum, hukum asal sembelihan adalah haram kecuali yang disembelih oleh muslim atau ahli kitab. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, makanan yaitu sembelihan orang yang diberi kitab halal bagi kalian, dan makan kalian halal bagi mereka. Atau disebutkan nama Allah padanya, jikalau kalian makan dari daging yang tidak disebutkan nama Allah padanya. Di antara contoh kaidah ini, jika tercampur yang halal dengan yang haram, maka dimenangkanlah unsur haram daripada yang halal. Faidastaroka barlun, jika ada barol yang ikut dalam pertempuran, dia tidak mendapatkan saham karena memenangkan sisi haramnya.
Demikian juga hewan yang terlahir ya baina makulin, induknya itu ada yang hewan yang halal dimakan dan ghairu makulin yang tidak halal dimakan, maka tidak halal untuk dimakan. Semacam ada hewan namanya as-sim'i. Sim'i itu apa? Waladidh dhi'bi minad dhab'i. Anak yang lahir, anak hewan percampuran antara serigala dengan hina. Maka nanti akan di sini disampaikan nanti akan punya anak namanya as-sim'i. Maka sib'i ini haram untuk dimakan. Alal qaul kita menangkan pendapat yang menurut pendapat yang mengatakan halal memakan daging hina. Maka serigala jelas haram dimakan. Hina ya, maka ada ulama yang mengatakan halal. Dan itu pengecualian untuk binatang yang bertaring. Pengecualiannya satu-satunya adalah dhaba'. Ya, kalau kita anggap halal, dia kawin dengan serigala, dia punya keturunan. Nah, keturunannya ini kita anggap haram dimakan dagingnya. Seperti juga barol perkawinan antara keledai dengan kuda. Kuda sebagaimana pendapat jumhur, kecuali Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, kuda halal untuk dimakan. Dan keledai dagingnya haram dimakan dengan sepakat ulama. Lahirlah barol, maka barol itu haram dimakan. Kemudian nyawa dan harta, hukum asal nyawa dan harta dan nyawa adalah haram, tidak boleh membunuh seorang muslim ataupun kafir dhimmi. Musadarah itu merampas, menyita. Demikian juga tidak boleh menyita harta mereka berdua kecuali dengan bukti syar'i yang gamblang. Sebagaimana dalam hadis, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Jika mereka mengucapkannya, mereka telah lindungi dari gangguanku, darah dan harta mereka kecuali dengan haknya. Maka jika hilang hukum asal karena murtadnya seorang muslim, atau seorang muslim melakukan zina muhsan, atau membunuh secara sengaja, atau kalau dia kafir dhimmi, dia membatalkan perjanjian secara sengaja, halal untuk diberi hukuman mati. Oleh karena itu Umar menyampaikan pada Abu Bakar tentang kaidah bara'atul asliyah, hukum asalnya orang itu tidak terkena kewajiban. Ketika Abu Bakar ingin memerangi sebagian muslimin yang menolak untuk bayar zakat, maka Umar mengatakan pada Abu Bakar, bagaimanakah engkau bolehkan memerangi mereka padahal hukum asal memerangi mereka itu haram. Abu Bakar mengatakan, wallahi demi Allah, seandainya mereka menghalangiku dari iqalan, dari tambang anakon atau anak kambing yang dulu mereka tunaikan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqataltuhum ala manhihi, tentu akan aku perangi mereka karena tidak mau menyerahkannya. Dan zakat adalah temannya salat dalam Al-Qur'an, dan harta adalah hak dan zakat adalah hak harta. Ya, oleh karena itu maka Abu Bakar perlu mengeluarkan mereka dari hukum asal bara'atul asliyah. Maka ini menunjukkan anak bahasa beliau akan memerangi mereka dan mengeluarkan mereka dari bara'atul asliyah dengan nas. Kemudian di antara contoh kaidah ini, ya, pencurian dilakukan oleh seorang muslim menyebabkan dia berhak untuk dipotong tangannya. Dan kami akan memotong tangannya berdasarkan nas yang mengeluarkan kami dari hukum asal, yaitu kecuali dengan haknya. Li'annahu fa'ala, karena dia melakukan hal yang menyebabkan boleh ya, darinya karenanya ismatuhu, perlindungannya menjadi mubah, perlindungannya Allah tekan yang dulunya ada. Itulah bara'ah asliyah. Dan jika kita telah tegakkan padanya hukuman had, maka dia kembalilah bara'atul asliyah kali berikutnya pada orang itu. Maka halal dari orang ini seukur apa yang sebanding dengan kejahatannya. Tidaklah halal darinya sesuatu selain potong tangan.
Dia kejahatannya potong tangan, ya maka tidaklah halal dari dirinya kecuali potong tangan. Kalau kemudian potong tangan pas nempelengnya haram. Ini pencurinya di kantor polisi plus sebelum dipotong tangan ditempeleng, ditendang, maka ini haram. Wakata demikian juga orang yang berutang dan aba al-wafa'a tidak mau bayar utang, maka disita sebagian hartanya sesuai dengan kadar haknya atau sekedar kadar kewajibannya. Baik itu utang betul-betul utang atau wa nafaqatin atau kemudian nafaqah lil aqarib untuk kerabat, utang nafkah untuk kerabat atau memalik budak wal bahaim hewan ternak wad dhaif dan tamu wan nahwihi dan semacam itu. Maka nafkah kerabat demikian juga nafkah istri itu jika belum dilunasi, belum dibayarkan menjadi utang. Itu menjadi utang. Demikian juga nafkah untuk hal-hal yang wajib dia nafkahi, diantaranya hewan piaraan. Demikian juga termasuk diantara orang yang punya kewajiban, ya diantara orang yang punya hak adalah ad-dhaif, tamu, punya hak untuk mendapatkan jamuan. Ketika tidak dijamu, maka boleh mengambil, meskipun boleh mengambil secara paksa sesuai dengan kadar apa yang jadi haknya dhaif. Namun tamu sebagaimana penjelasan Syekh Shalih Al-Utsaimin, bedakan antara dhaif dengan zair. Bedakan antara dhaif dengan zair. Untuk disebut dhaif maka harus terpenuhi dua syarat. Yang pertama kata beliau, man qasadaka fi baitika, orang yang bersengaja datang ke rumahmu, untuk bertemu orang yang bersengaja menemuimu di rumahmu. Kemudian min ghairi baladika, dan dia yang kedua, dia bukanlah orang yang berasal dari negerimu. Maka kalau tetangga main satu komplek, main itu tidak wajib harus disiapkan suguhan makan siang atau makan malam. Dia lapar suruh pulang. Rumahnya sebelahan kok. Dia bukan dhaif. Dia bukan dhaif dalam istilah syariat, meskipun dhaif dalam urfan. Dia dhaifun urfan, namun bukan dhaif syar'an. Dhaif menurut syariat, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, memerlukan dua syarat di atas. Man qasadaka fi baitika, orang yang menemuimu, ketemu denganmu di rumahmu. Kalau sama-sama pergi ke Jakarta dan ketemu di Jakarta, maka bukan dhaif. Sama-sama pergi ke Jakarta dan ketemu, dia lain hotel, ketemu di halaman hotel, maka itu bukan dhaif kemudian wajib nyuguhi. Ayo main ke kamar saya, kemudian ini jadi dhaif. Enggak. Kemudian yang kedua, min ghairi baladika, dia dari lain daerah, ya berasal dari lain daerah, ya sehingga dia punya kesulitan untuk punya problem menginap dan punya problem kebutuhan makan, karena dia orang luar daerah, saya nginap di mana, ada punya problem, maka dia dhaif, punya hak, punya hak untuk nginap selama 3 hari 3 malam. Adapun tetangga sama-sama satu RT tidak bisa jadi dhaif dan nginap di tetangganya 3 hari 3 malam. Dia harus maka dia bukan dhaif yang punya hak untuk nginap 3 hari 3 malam dan semacam itu. Kemudian qala an-nadhim rahimallahu taala wal aslu fi adatinal ibaha hatta yaji'a saribul ibaha, hukum asal
perbuatan non ritual ibadah adalah mubah sampai terdapat dalil yang membelokkan dari hukum mubah. Al-adat artinya semua yang biasa dilakukan oleh manusia dalam kehidupan mereka, makan, minum, berpakaian, jual, beli, semua macam-macam transaksi dan perjanjian. Dan jika demikian makna kaidah hukum asal dalam perkara non ibadah, perkara muamalah adalah mubah, maka tidak ada yang haram illa madalla ali ad-dalil, kecuali jika terdapat dalil dari Quran dan sunnah atau ijma' atau qiyas yang benar. Dalil kaidah ini firman Allah Ta'ala, huwaladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, dialah Allah yang menciptakan lakum untuk kepentingan kalian semua yang ada di bumi. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan khitab kum di sini li jami'in nas, untuk semua manusia. Karena firman Allah dibuka dengan ya ayyuhan nas ubudu rabbakum. Sisi pendalilannya Allah kabarkan bahasanya Allah ciptakan semua yang di bumi linnas, untuk manusia. Disandarkan kepada manusia dengan menggunakan lam, lakum, dan lam itu huruf yang menunjukkan penyandaran. Dan lam itu tujibu mewajibkan ikhtisas, pengistimewaan al-mudhaf kepada mudhaf ilaih, pengkhususan apa yang disandarkan kepada yang menjadi sandaran, dan dia menjadi haknya minal wajhi, dari bentuk alladzi yasluhu lahu, yang layak baginya. Wa hadzal makna, dan makna ini ya umum, bersifat umum di semua tempat-tempat penggunaannya. Semacam al-malu li Zaidin, ya harta itu miliknya Zaid, atau kemudian pelana itu milik dabah, milik hewan itu, dan semacam itu. Fayajibu idzan ayakuna an-nasu, maka jika demikian wajiblah ayakuna nasu, manusia itu memiliki wa mumakkanina, dan menguasai semua yang ada di muka bumi sebagai anugerah dari Allah dan nikmat. Wa khussa min dzalika batul asya, dan dikecualikan dari hal itu beberapa hal, yaitu yang khobais, yang jelek, lima fiha, karena yang khobais itu merusak penghidupan manusia atau ma'ad atau akhirat manusia, yaitu berarti dosa. Ifsad fi ma'ash, dalam kehidupan dunia boleh jadi merusak kesehatan. Merusak fi ma'ad artinya dosa. Fayabaqa al-baqi, maka sisalah yang tersisa, maka yang lainnya itu tetaplah mubah bimujibil ayah, berdasarkan isi ayat. Huwaladzi khalaqalakum ma fil ardi. Dalil yang lainnya adalah firman Allah Ta'ala, katakanlah tidaklah kujumpai dalam wahyu yang diberikan padaku ada yang haram bagi orang yang mau makan, ya ta'amuh, yang dia makan, illa ayakuna, kecuali itu bangkai atau darah yang memancar. Sisi pendalilannya, famalam yujad, maka selama tidak dijumpai pengharamannya maka tidak haram, sehingga selama tidak diharamkan maka itu halal. Mislu hadil ayat, semisal ayat ini adalah firman Allah Ta'ala, innama harama alaikum, hanyalah yang Allah haramkan atas kalian memakan bangkai, darah, dan daging babi. Maka di sini ada huruf innama yang yujibu, mengharuskan, membatasi yang pertama pada yang kedua. Maka wajib membatasi hal yang haram dalam apa yang disebutkan. Wa qad dalla al-kitabu ala hadzal asli al-muhit, dan Al-Quran menunjukkan pada kaidah yang luas cakupannya ini di banyak ayat yang lain. Adapun dalil hadis di Sahihain dari Sa'id bin Abi Waqqas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, Muslim yang paling besar jurman kejahatannya adalah orang yang bertanya tentang sesuatu yang belum diharamkan, lantas diharamkan gara-gara pertanyaannya. Maka hadis ini dalil yang menunjukkan bahwa sesuatu itu tidaklah haram kecuali ila bitahrimin khasin, terdapat pengharaman secara spesifik. Liqaulihi, karena hadis yang mengatakan yang tidak diharamkan. Wadalla, dan hadis ini menunjukkan bahwa pengharaman itu boleh jadi karena pertanyaan. Maka
bayana bidzalika, maka Nabi jelaskan dengan hal tersebut bahasanya hal itu tanpa pertanyaan tidaklah haram, dan inilah yang jadi maksud. Kemudian diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunannya dari Salman Al-Farisi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang minyak samin dan juban dan al-fara. Al-jubnu bacanya al-jubnu majumida minal laban, susu yang dipadatkan semacam keju. Fira jildu ba'dul hayawan, kulit sebagian hewan yang disamak kemudian dijadikan pakaian untuk penghangat atau perhiasan atau untuk pengindah. Maka Nabi katakan yang halal adalah apa yang Allah haramkan dalam kitabnya, haram adalah apa yang Allah haramkan dalam kitabnya. Adapun apa yang Allah diamkan maka itu adalah apa yang Allah maafkan. Faminhu dalilan, maka dari hadis ini kita jumpai dua dalil. Yang pertama, Nabi memberikan fatwa secara mutlak. Apa yang didiamkan maka itu berarti dimaafkan. Yang kedua, apa yang didiamkan berarti dimaafkan. Ini nas, bahasa apa yang didiamkan oleh syariat maka tidak ada dosa padanya, dan dinamailah hal ini sebagai afwan. Kenapa disebut maaf? Karena usahakan wallahu a'lam, karena hukum penghalalan adalah izin fitanawul untuk mengkonsumsi secara khusus. Sedangkan pengharaman adalah pelarangan untuk konsumsi, demikian juga. Wasukut anhu, sedangkan diam tidaklah yu'dhin, tidaklah mengizinkan atau menunjukkan adanya seruan tertentu. Atau kemudian sukut itu berarti lam yu'dhan, maaf terjemahnya dibaca aja lam yu'dhan. Dan diam itu berarti tidak diizinkan bi khitabin yakhusuhu, dengan teks tertentu. Namun juga tidak dilarang sehingga kembali pada hukum asal, yaitu tidak ada hukuman illa kecuali setelah diutusnya para utusan. Wa idza lam yakun fi iqab, jika tidak ada hukuman berarti tidak haram. Dan dalam hadis terdapat banyak dalil untuk kaidah ini. Wakadzalika, demikian juga mengikuti jalan orang-orang yang beriman, dan metodologi qiyas wal i'tibar artinya dalil akal sehat, dan manahid dan metode berpendapat, wal istibsar dan mencari pencerahan. Kemudian di antara contoh kaidah ini, hewan yang dibingungkan statusnya dari sisi pengetahuan hukumnya, dari sisi kehalalannya ataukah haramnya, maka teranggap halal, semacam jerapah, berdasarkan atas kaidah ini. Maka hewan yang membingungkan statusnya halal ataukah haram, maka karena masa kata anhu fawa mimma afa anhu, berarti dia halal. Kemudian tumbuh-tumbuhan yang tidak diketahui namanya, tidak pula bahaya penggunaannya, maka kita maknai halal dan mubah. Kemudian seandainya masuk dakhala barjahu, masuk ke rumahnya satu burung merpati, ada burung yang nyasar, dan dia ragu-ragu apakah ini burung mubah. Mubah itu artinya tidak ada yang pemiliknya, ini burung liar ataukah mamluk, ataukah ada yang punya. Maka ketika ragu-ragu, yuhmalu alal ibahah, di sini sampaikan dimaknai mubah. Wa yatakharaju, dan derivat dari kaidah ini halal dan mubahnya banyak makanan dan minuman yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang datang kepada kita dari berbagai macam negeri dan daerah tanpa diketahui namanya, walam yathbut, dan belum terbukti bahayanya, wafiyah, dan ada padanya manfaat min tanawuliha, karena mengkonsumsinya. Wa yatakharaju, dan derivat dari kaidah ini juga banyak macam-macam karpet, kemudian alat perabot rumah tangga dan alat-alat baru
allati la tantariju, yang tidak tercakup di bawah larangan syar'i tertentu, maka itu teranggap mubah. Demikian juga derivat dari kaidah ini, al-uqud, berbagai macam transaksi dan tindakan yang tidak terdapat nas tegas membolehkannya ataupun mengharamkannya, dan tidak ada padanya unsur riba dan bahaya, maka dia teranggap mubah karena mengamalkan kaidah ini, dan hukum asal dari berbagai macam hal adalah mubah. Kemudian faedah, ulama berselisih pendapat tentang masalah hukum asal sesuatu. Apakah dimaknai mubah ataukah haram ataukah abstain, no comment. Wa tafsil ala madhahib thalatha, dan rinciannya ada 3 pendapat dalam masalah ini. Ada yang mengatakan hukum asal benda adalah mubah, ini pendapat Abu Hanifah, Dhahiriyah, dan satu riwayat dari Imam Ahmad. Yang kedua, hukum asalnya adalah haram, ini pendapat sebagian Hanafiyah, Syiah Imamiyah, dan sebagian Mu'tazilah Baghdad, Ibnu Hamid dan Al-Halwani. Yang ketiga adalah at-tawaqquf, yaitu kalau bahaya hukum asalnya haram, ada manfaat hukum asalnya mubah. Ini pendapat Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Bakar As-Sayrafi, Tubari, dan Al-Ghazali. Siapa yang ingin mendapatkan rincian, silakan membaca buku-buku usul fikih sebagai berikut: Al-Ihkam karya Al-Amidi, Irsadul Ful karya Syaukani, Jam'ul Jawami karya Subki, Tesut Tahri karya Ibnu Atiyah. Kemudian qala Nadhim rahimallahu taala, wa laysa masru'an minal umuri ghairul ladzi fi syar'inal madhkuri. Tidaklah dituntunkan dari berbagai perkara kecuali yang disebutkan dalam syariat kita. Ya, yang dimaksudkan dengan laisa masru'an minal umuri ay al-umur al-ibadiyah, perkara ibadah. Maka al-ibadat, perkara ibadah hukum asalnya sudah terlarang atau haram atau tawakuf. Maka tidaklah ada satupun yang disyariatkan kecuali ada dalil sahih yang mendukungnya. Maka siapa yang mendekatkan diri dengan satu ibadah dan mengizinkannya, dia dituntut untuk mendatangkan dalil yang kuat. Sedangkan al-mani, orang yang melarang, tidak dituntut untuk mendatangkan dalil. Kenapa dia melarangnya? Karena dia memegangi hukum asal. Dalil kaidah ini dari Al-Quran, firman Allah Ta'ala, apakah mereka punya sekutu-sekutu yang menetapkan bagi mereka agama yang tidak Allah izinkan? Dalilnya dalam hadis dari Ibunda Aisyah radhiallahu anha, dia mengatakan, aku mendengar Nabi SAW bersabda, siapa melakukan satu amal laisa ali amruna, bukanlah ajaran kami, maka dia tertolak. Dan riwayat yang lain, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa yang mengada-ada dalam urusan kami ini, yaitu syariat, sesuatu yang bukan bagian darinya, maka itu tertolak. Contoh kaidah ini, jika Anda jumpai ada orang yang beribadah dengan satu ibadah, lantas Anda mengingkarinya, lantas dia mengatakan, manakah dalil kenapa Anda ingkari? Maka katakan, di mana dalil untuk ala fi'lika melakukannya, karena adalah yang dituntut untuk mendatangkan dalil. Kemudian kaidah baru, wasailul umur kal maqasidi wahkum bihadal hukmi li zawaidi. Sarana berbagai macam perkara sebagaimana tujuannya, dan vonislah dengan hukum semacam ini li zawaidi, untuk zawaid, untuk tambahan, nanti akan dijelaskan. Artinya berikan pada sarana hukum tujuan. Yang dimaksud dengan sarana, maka sarana itu ada 2 macam. Imma alati warada fiha nassun, boleh jadi sarana yang ada dalil spesifiknya, atau kemudian sarana yang tidak punya dalil spesifik alias mubah. Maka sarana yang telah ada dalil tegas kalau dia haram, itu jelas kalau haram, maka tidak boleh sejak awalnya. Sedangkan wal kalam huna yang kita bicarakan di sini adalah sarana yang belum jelas hukumnya dalam satu masalah. Fa'utiya al-wasilah, maka saranya diberi hukum tujuan. Maka saranya diberi hukum tujuan jika dia diperintahkan untuk melakukan sesuatu karena ma'muran bima la yatimu ila bihi, maka seorang itu diperintahkan untuk melakukan yang menjadi sarana terwujudnya. Dari sini ada kaidah ma la yatimul wajibu ila bihi fa huwa wajib.
sarana untuk melaksanakan kewajiban hukumnya wajib. Itu terjemah yang paling enak gitu. Sarana untuk melakukan kewajiban hukumnya wajib. Salat di masjid misalnya hukumnya wajib bagi laki-laki jika mendengar adzan, maka sarana menuju wajib hukumnya wajib. Sarana di sini adalah as-sair, berjalan ke masjid. Adapun perkara yang sunnah semacam salat nafilah, sedekah nafilah, maka mala tatimu hadin nafilu ila bi fa huwa masnun. Maka sarana untuk dilaksanakannya perkara yang sunnah hukumnya sunnah, contohnya jalan kaki menuju masjid dan semacam itu. Adapun jika terlarang melakukan sesuatu, maka terlarang semua jalannya dan semua sarananya mengantarkan badannya. Maka yang haram contohnya syirik akbar, itulah syirik dalam ibadah. Maka haram semua ucapan dan perbuatan yang mengantarkan pada syirik. Dan jadilah dia syirik asghar, semacam bersumpah dengan selain Allah, mengagungkan kubur, ngalap berkah pihak dengan kubur. Namun yang tidak sampai derajat menyembah kubur, karena dia sarana menuju menyembah kubur. Maka wajib lembut dan tidak tergesa-gesa dalam memvonis orang lain. Maka jika Anda jumpai ada seorang yang mengusap-usap kubur, jangan Anda katakan musyrik sampai Anda mengetahui apa yang mendorong dia melakukan hal itu. Jika dia mengatakan aku berharap barokah karena aku baca di sebagian buku kalau boleh ngalap berkah dengan kubur orang soleh, maka kita katakan ini sarana menuju syirik dan dia hukum asalnya adalah haram karena dia adalah sarana menuju ibadah kepada Allah. Adapun jika Anda jumpai ada orang mengatakan tolong aku wahai fulan, orang yang sudah mati, maka ini syirik akbar. Karena hal ini adalah mengagungkan kubur dan tabaruk dengan kubur, balagha yang telah sampai pada derajat menyembahnya. Maka jika Anda jumpai ada seorang yang bersujud ke arah kiblat dan di hadapan kiblat itu ada kubur, maka jangan Anda tergesa-gesa menuduhnya musyrik. Walakin akhbirhu, namun kabarkanlah padanya kalau dia telah menjadikan kubur di kiblatnya. Dan ini satu hal yang terlarang dan ini adalah hukum general. Maka Rasulullah SAW mengatakan janganlah kalian salat menghadap kubur. Maka janganlah Anda ucapkan satu perkataan meskipun cuma satu huruf kecuali Anda mengetahui apa yang Anda katakan. Jangan tergesa-gesa, jangan terdorong emosi. Demikian juga jangan kurang, jangan pula meremehkan. Allah Ta'ala berfirman, ma yalfidhu min qaulin, tidaklah terlafalkan satupun kata kecuali di dekatnya ada malaikat yang mengawasi dan senantiasa hadir. Demikian juga berbagai macam sarana menuju maksiat semacam sarana zina, minum khamar, maka sarana menuju maksiat hukumnya haram dan sarana menuju makruh hukumnya makruh. Dan berilah hukum yang sama dengan hukum ini li zawaidi untuk tambahan. Maknanya ada tiga hal. Artinya berarti ada tiga hal. Ada tujuan semacam sholat, ada sarana menuju sholat semacam berwudu. Berwudu itu sarana yang ada dalilnya. Sedangkan yang kita bahas sarana yang tidak punya dalil khusus semacam jalan kaki. Kemudian ada tambahan yaitu pelengkap. Ya, yang namanya pelengkap itu posisi kembali dari tempat dari tempatnya. Maka kembali dari masjid menuju rumah itu namanya zawaid atau mutammimat. Kembali ke tempat yang dia keluar darinya. Dan telah kami sebutkan sarana itu diberi hukum tujuan. Maka demikian juga penyempurna itu penyempurna amal diberi hukum amal. Semacam orang yang kembali dari sholat di masjid, kembali dari haji, kembali mengikuti jenazah, kembali dari membesuk orang yang sakit, maka dia selama berangkat itu dalam ibadah, maka dia dalam ibadah sampai dia yarji, sampai dia kembali. Demikian di sesi awal. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.